Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya dan sangat potensial untuk industrialisasi perikanan, terutama industrialisasi ikan patin. Sumber daya air yang melimpah, iklim tropis, dan sumber daya manusia yang mumpuni sangat mendukung untuk keberhasilan industrialisasi ikan patin. Ikan patin atau Pangasius sp merupakan ikan perairan tawar. Di Indonesia terdapat 13 jenis ikan patin, namun baru 2 spesies yang telah berhasil dibudidayakan, yaitu ikan patin siam atau Pangasius hippophthalmus dan patin jambal atau Pangasius jambal. Permintaan pasar ekspor ikan patin daging putih semakin meningkat dan perlu segera dimanfaatkan untuk meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mendukung industrialisasi ikan patin, Loka Riset Pemuliaan dan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar telah melakukan sebuah terobosan teknologi dengan menghasilkan patin hibrida yang diberi nama patin pasupati. Patin pasupati merupakan persilangan antara patin siam betina dengan patin jambal jantan hasil seleksi. Keunggulan dari ikan patin pasupati adalah dagingnya berwarna putih, mempunyai kadar lemak yang rendah, dan pertumbuhannya yang relatif lebih cepat. Kehadiran ikan patin pasupati merupakan jawaban untuk memenuhi permintaan benih ikan patin daging putih yang saat ini sangat dinantikan oleh para pembudidaya. Peluang ekspor patin daging putih kini telah terbuka, yang berarti peluang lapangan kerja baru. Dengan adanya kegiatan ekspor ini, selain menghasilkan produk utama berupa filet, juga membuka peluang menghasilkan berbagai produk samping atau byproduct berupa kepala ikan dan lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis. Tidaklah mengherankan jika usaha pembenihan dan pembudidayaan ikan patin semakin marak karena memiliki prospek yang bagus dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Proses budidaya ikan patin sangatlah mudah. Secara garis besar, proses budidaya ikan patin terbagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pembenihan, 2. Tahap pendederan, dan 3. Tahap pembesaran. Sesungguhnya Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya, sangat potensial untuk mendukung industrialisasi ikan patin. Mulai dari areal budidaya, iklim tropis, sumber daya manusia, serta sumber daya airnya. Beberapa strategi atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka industrialisasi ikan patin yaitu yang pertama adalah penggunaan benih unggul. Sebagai contoh yaitu menggunakan benih ikan patin pasupati. Kemudian penerapan cara budidaya yang baik atau CBIB, di mana di situ tidak menggunakan antibiotik. Kemudian langkah berikutnya adalah penggunaan kolam dalam. Langkah berikutnya yaitu lokasi yang cocok sebagai hamparan budidaya. Ini adalah untuk mengurangi risiko kematian akibat transportasi ikan. Kemudian penggunaan pakan bermutu dan berbahan baku lokal. Ini adalah strategi untuk efisiensi harga. Kemudian menghindari penggunaan antibiotik. Untuk ini adalah menggunakan garam dari mulai pembenihan sampai ke pembesaran, yaitu dengan cara penggunaan garam untuk mengobati penyakit, kemudian untuk budidayanya menggunakan lahan yang bersalinitas rendah, yaitu di lahan tambak. Penggunaan probiotik, baik melalui pakan maupun melalui media air. Melalui pakan itu ditujukan untuk efisiensi kecernaan pakan dan untuk pengelolaan
kualitas air itu dengan cara memberikan probiotik melalui air. Kemudian infrastruktur yang mendukung produksi, yaitu sarana jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4 sampai ke lokasi budidaya, kemudian sistem drainase air untuk inlet maupun outlet untuk pergantian airnya. Yang selanjutnya yaitu fasilitas untuk menangani pasca panen. Pabrik pembuatan fillet dan cold storage itu diperlukan di dekat lokasi budidaya. Kemudian pabrik pengelolaan limbah. Ini adalah pengelolaan produk samping atau byproduct. Ini untuk ikan patin itu bisa digunakan untuk pembuatan tepung ikan, minyak ikan, hormon perangsang pemijahan yaitu hipofisa ikan patin, kemudian produk-produk lainnya. Upaya ini untuk meningkatkan nilai jual dari pembudidaya, kemudian meningkatkan daya saing, meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membuka lapangan kerja, serta yang terakhir adalah untuk memelihara kelestarian lingkungan. Kemudian yang tidak kalah penting nilainya yaitu pengelolaan dan pemanfaatan limbah budidaya, yaitu air bekas budidaya dari sisa pakan dan kotoran ikan itu mengandung bahan organik. Ini sangat bermanfaat dan baik untuk pemupukan tanaman serta menumbuhkan pakan alami yang merupakan pakan yang baik untuk benih ikan. Langkah tadi itu semua dilakukan harus ada sinergi yang baik dari institusi pemerintah penghasil benih unggul, baik itu dari Badan Penelitian dan Pengembangan maupun Direktorat Jenderal. Kemudian pembudidaya, yaitu pembenih maupun pembesar, kemudian pabrik pakan dan penyedia sarana produksi lainnya, kemudian pengusaha pilet, pengolah limbah atau byproduct, serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Selain itu ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung penyediaan sarana produksi seperti penyediaan obat-obatan dan hormon perangsang pemijahan, kemudian penyedia artemia sebagai pakan awal larva, kemudian penyedia pakan alami yakni tubifek atau bahasa masyarakatnya adalah cacing sutra serta kutu air. Kemudian penyedia kompos pada saat pendederan 2, kemudian penyedia pakan induk, pakan benih dan pakan pembesaran. Ini semua jelas akan membuka lapangan kerja yang menjanjikan. Terima kasih. Proses pengelolaan dan manajemen induk ikan patin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam usaha pembenihan serta menghasilkan benih yang berkualitas baik. Induk ikan patin perlu mendapatkan asupan pakan dengan jumlah yang cukup serta mutu yang baik. Kadar protein minimal untuk pakan induk patin adalah 28% dengan tingkat pemberian pakan 2-3% dari bobot biomas ikan per hari. Keberhasilan pemijahan induk ditentukan juga oleh kejelian pemilihan induk yang matang gonad. Ciri-ciri induk betina yang matang gonad ditunjukkan dengan papila yang membengkak dan berwarna merah, perut membengkak ke arah belakang. Akan tetapi, kadang-kadang pemeriksaan morfologi luar sulit untuk menentukan tingkat kematangan gonad. Untuk itu, dapat dilakukan pemeriksaan sel telur dengan cara kanulasi, yaitu menggunakan kateter. Kateter dimasukkan ke dalam ovari melalui lubang papila sedalam 8-10 cm. Kemudian, tarik bagian tengah kateter agar didapatkan sampel telur pada semua bagian ovari secara rata. Induk ikan patin terseleksi dan siap pijah harus dipelihara di dalam wadah yang mudah ditangkap, namun mendapatkan kualitas air yang baik, yakni oksigen yang cukup lebih dari 3 ppm, serta suhu air relatif tinggi.
lebih dari 28 derajat Celcius. Selama proses pemeliharaan induk, hindari induk patin mengalami stres, misalnya akibat penanganan yang tidak hati-hati atau mendapatkan gangguan dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Induk ikan patin yang dipelihara belum dapat dipijah secara alami. Untuk pemijahannya perlu dirangsang secara hormonal. Hormon yang digunakan adalah ekstrak kelenjar hipofisa, gonadotropin, dan opafrin. Dewasa ini penggunaan kelenjar hipofisa sudah jarang dilakukan dengan alasan kurang praktis. Yang umum dipakai adalah opafrin, yaitu campuran LHRH dan domperidon serta HCG. Waktu laten atau selang waktu dari penyuntikan kedua sampai ovulasi antara 10 sampai 12 jam pada kondisi suhu air 28 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu air, maka semakin pendek waktu latennya. Proses pembuahan induk ikan patin ada dua cara pembuahan, yaitu satu, pembuahan sistem kering, yang kedua, pembuahan sistem basah. Dalam pembuahan sistem kering, telur yang sudah dikeluarkan dari induk ditampung di dalam baskom, kemudian dicampur dengan sperma yang baru dikeluarkan dari induk jantan, kemudian diaduk dengan bulu ayam selama kurang lebih 1 menit. Untuk aktivasi, ditambahkan air yang kaya oksigen sambil diaduk-aduk dengan bulu ayam. Selanjutnya dibilas dengan air segar beberapa kali, kemudian ditetaskan. Sedangkan pada pembuahan sistem basah, sebelum telur dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan sperma dari induk patin jantan dan ditampung dalam wadah tabung atau gelas dan diencerkan dengan larutan NaCl fisiologi atau larutan infus NaCl. Larutan tersebut selain berfungsi sebagai pengencer, juga berfungsi sebagai pengawet. Spermatozoa dapat tahan hidup dalam larutan tersebut selama 12-24 jam pada suhu 5-10 derajat Celcius. Cara penetasan telur yang lebih efektif dan efisien ditetaskan pada corong penetasan. Dengan cara ini, telur yang telah dibuahi harus dihilangkan zat perekatnya terlebih dahulu. Untuk menghilangkannya, dengan cara menambahkan larutan tanah yang halus. Kemudian diaduk sampai telur terpisah satu sama lain dan dibilas sampai bersih. Telur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam corong penetasan yang dialiri air pada bagian dasar corong sehingga telur bergerak atau berputar secara pelan. Larva yang telah menetas dan sehat akan berenang ke atas mengikuti saluran pembuangan dan ditampung dalam tempat penampungan larva atau hapa. Sedangkan telur yang tidak menetas serta larva yang abnormal akan tetap berada di dasar corong. Dengan cara ini, risiko keracunan relatif rendah karena kualitas air dapat mudah diperbaiki dengan menambahkan air segar. Proses perkembangan embrio sangat dipengaruhi oleh suhu air. Semakin tinggi suhu air, proses perkembangan embrio akan semakin cepat, sehingga proses penetasan akan semakin cepat. Larva yang tertampung di hapa harus segera dipanen agar tidak keracunan akibat pembusukan sisa-sisa telur yang tidak menetas. Larva dipanen dengan menggunakan serokan halus, kemudian dipindahkan ke dalam wadah bulat yang berisi air yang telah diaerasi agar mendapatkan oksigen yang cukup. Penghitungan maupun pengepakan larva sebaiknya dilakukan sebelum larva berumur 5 jam, karena pada kondisi tersebut, larva belum aktif mengejar sinar matahari sehingga terdistribusi secara merata pada semua badan air. Untuk pengangkutan larva, dilakukan secara tertutup menggunakan kantong plastik dengan penambahan oksigen. Pengangkutan sebaiknya dilakukan pada suhu dingin. Perbandingan volume antara air dan gas oksigen adalah 1:2.
Wadah pemeliharaan larva dapat berupa akuarium atau bak-bak fiber yang dilengkapi dengan aerasi untuk menjaga ketersediaan oksigen terlarut. Air yang digunakan dipersiapkan 2 hari sebelum larva ditebar dengan pemberian aerasi yang cukup besar untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air dan menguapkan gas-gas lain yang merugikan ikan, terutama apabila yang digunakan berasal dari air tanah. Panen benih merupakan masa akhir pemeliharaan benih. Panen benih dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pasar atau telah tercapainya target ukuran. Dalam pembenihan ikan patin, perlu dilakukan pengelolaan kesehatan ikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan pencegahan penyakit adalah: 1. Menjaga kebersihan wadah pemeliharaan. 2. Menjaga stabilitas suhu agar tetap panas antara 28-31 derajat Celcius. 3. Pakan terbebas dari parasit dan jamur. Dan keempat, menjaga kondisi air agar tetap baik dan bersih dari sisa pakan. Bisnis pemberian patin ini saya mulai dari tahun 2005. Dari saya mulai belajar itu, kemudian alhamdulillah permintaan mulai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dari usaha ini cukup menjanjikan untuk saya, dan alhamdulillah untuk hasilnya sangat cukup besar lah untuk biaya hidup keluarga kami. Untuk produksi larva kita, untuk pemasarannya alhamdulillah kita udah punya pasar yang tetap. Pasar kita mulai dari daerah Jawa Tengah, itu dari Banjarnegara, kemudian sekitar Sukamandi, daerah Cilangkap, sekitar Parung, Ciseeng, kemudian Labuan. Itu pasar kita. Itu yang sementara ini kita harus menyiapkan setiap saat ini. Alhamdulillah kebutuhan untuk larva kisaran antara 10 sampai 20 jutaan per bulan. Melihat respon untuk permintaan akan daging untuk ikan patin, dan juga lihat dari permintaan benih patin sekarang ini, saya yakin bisnis patin ini sangat menjanjikan untuk ke depan. Jika kita berniat membudidayakan ikan patin, maka setelah didapatkan benih ikan patin yang siap tebar, tahap selanjutnya adalah tahap pembesaran. Sebelum proses pembesaran atau tebar benih dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ukuran kolam yang diperlukan untuk pembesaran ikan patin tergantung dari luas lahan yang tersedia. Demikian juga konstruksi kolam dapat dibuat dari tanah maupun dari konstruksi beton, tergantung permodalan yang ada. Namun dengan tanah yang poros, sebaiknya dibuatkan kolam dengan konstruksi tembok. Untuk sarana budidaya ikan patin diperlukan kapur, pupuk, benih, dan pakan. Proses pengapuran diperlukan untuk memberantas hama dan penyakit yang ada pada kolam. Kapur dapat juga menaikkan pH air kolam.
Banyaknya kapur yang diberikan pada kolam tergantung pada keadaan kolam. Biasanya berkisar antara 20 sampai 200 gram per meter persegi. Untuk kolam yang pH-nya sudah cukup baik, pemberian kapur sekedar untuk membasmi hama dan penyakit yang mungkin ada di kolam. pH air yang baik berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Proses pemupukan dilakukan sebelum benih ikan patin ditebar. Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan makanan alami dan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Pemupukan dilakukan 1 minggu setelah kolam diisi air. Tebar benih ke kolam dilakukan 1 minggu setelah pemupukan. Untuk benih pada pembesaran ikan patin diperlukan 8-15 ekor per meter persegi dengan ukuran 3-6 inci per ekor atau 40-50 gram per ekor. Setelah dilakukan pemupukan, biarkan kolam selama 1 minggu. Faktor yang cukup menentukan dalam budidaya ikan patin adalah faktor pemberian pakan ikan. Pakan ikan diperlukan sebagai makanan tambahan yang diberikan kepada benih ikan patin. Frekuensi pemberian makanan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Salah satu kendala dan masalah dalam budidaya ikan patin adalah hama dan penyakit. Pada pembesaran ikan patin di jaring terapung dan kolam, hama yang mungkin menyerang antara lain ringsang, kura-kura, biawak, ular air, dan burung. Cegah akses masuk hama tersebut ke kolam atau dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Hama tersebut biasanya enggan masuk jika ada sinar lampu. Penyakit ikan patin ada yang disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Penyakit non-infeksi adalah penyakit yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Penyakit non-infeksi tidak menular, sedangkan penyakit akibat infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Pemanenan adalah saat yang ditunggu pada budidaya ikan patin. Meski terlihat sederhana, perlu diperhatikan beberapa aspek agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, dan cacat pada saat panen. Sayang, jika budidaya ikan patin sudah berhasil dengan baik, harus gagal hanya karena cara panen yang salah. Kegiatan budidaya ikan patin sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Apalagi ikan patin dipanen tidak hanya diolah menjadi ikan konsumsi yang digoreng dan dibakar saja, tetapi dapat diolah menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Teknologi pengolahan ikan patin merupakan salah satu konsep zero waste dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan. Dengan teknologi tersebut, semua unsur yang ada pada ikan patin bisa diolah menjadi produk-produk olahan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sudah banyak hasil-hasil penelitian kami yang kita peroleh dan disampaikan ke masyarakat. Tetapi menyampaikan hasil penelitian saja tidak cukup. Harus kita lengkapi dengan bagian yang lain, mulai dari penanganan ikannya, menghasilkan ikan-ikan segar yang bermutu tinggi, sanitasi dan higiena, sehingga nantinya dapat menghasilkan ikan dan produk olahan yang bermutu tinggi. Yang sekarang ini sedang kita lakukan di Waduk Gajah Mungkur adalah mencoba mengubah cara berpikir teman-teman pengolah di Waduk Gajah Mungkur ini
dari sekedar mengolah saja untuk digoreng dan dipasarkan di tempat wisata, menjadi mengolah ikan-ikan yang banyak di sini menjadi produk-produk yang istimewa. Di sini banyak sekali ikan-ikan seperti patin, ada nila, ada lukas, dan ikan-ikan yang lain yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Misalnya bisa diolah menjadi abon, menjadi nugget, menjadi kerupuk ikan, dan sisanya limbahnya yang berupa tulang dapat diolah menjadi kerupuk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Produk-produk ini dapat dipasarkan pada saat wisata sedang ramai. Sehingga pada waktu wisata sedang ramai, mereka hanya bisa memasarkan ikan gorengan, dan pada saat wisata sedang sepi mereka bisa mengolah ikan yang lain menjadi abon dan sebagainya untuk nanti dipasarkan pada masa-masa wisata sedang ramai. Kalau ini bisa tercapai, maka pemanfaatan sepenuhnya produk-produk ini dapat dilakukan dan blue economy dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Selain itu, tidak jarang ketika proses budidaya dan panen ikan patin, banyak sekali ikan yang sudah mati dan busuk, serta tidak layak konsumsi bagi manusia. Sebagai implementasi zero waste dan blue economy, maka ikan patin yang sudah tidak layak konsumsi tersebut, lewat penerapan teknologi yang sederhana, diolah menjadi ikan tepung yang dapat dijual kembali kepada masyarakat sebagai campuran pakan ikan. Salah satu upaya untuk mengembangkan nilai tambah produk ikan, khususnya ikan patin, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan atau Balitbang KP, lewat Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, melalui kegiatan litbangnya, telah menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk olahan ikan patin. Berbagai bentuk olahan ikan patin diolah menjadi abon, kerupuk, amplang, crispy, mie, cornflake, bakso ikan, tik-tik ikan, dan lain-lain. Ikan-ikan tersebut kami olah menjadi abon, keripik, kerupuk tulang, amplang, dan juga berbagai produk yang lain. Usaha kami disupport oleh Dinas Nakpera Kabupaten Wonogiri dan juga Balitbang KP dengan program Iktekmas dengan metode dan teknologi yang diterapkan kepada usaha kami. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan telah melakukan kegiatan diseminasi teknologi pengolahan aneka produk ikan perairan darat sebagai upaya alih teknologi diversifikasi pengolahan ikan yang diikuti oleh kelompok pengolah. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendapatkan masukan tentang peluang adopsi teknologi tersebut oleh masyarakat pengguna. Dalam alih teknologi tersebut juga disampaikan tentang dasar-dasar sanitasi dan higiena yang sangat diperlukan dalam pengolahan hasil perikanan. Dengan melihat potensi dan nilai ekonomi yang diperoleh dari ikan patin, ke depan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balitbang KP akan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan beragam kreasi dan inovasi terhadap budidaya dan pengolahan ikan patin sehingga bisa menjadi sebuah sentra industri yang menguntungkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.